semua teman-teman pencinta keuanganku. Kita semua ingin hidup kaya kan? Namun ada perbedaan besar antara benar-benar kaya dan hanya berpura-pura. Ini bukan tentang menipu diri sendiri, melainkan perilaku semacam ini dapat sangat merusak kesehatan finansialmu secara keseluruhan. Jadi hari ini aku telah memilih beberapa video tentang topik ini yang harus ditonton oleh semua orang. Mari kita mulai. Berhenti bertingkah seperti orang kaya. Intinya di situ. Berhentilah bertindak seolah-olah kamu adalah sesuatu yang bukan dirimu. Kamu tidak punya uang sama sekali. Bertindaklah seperti orang yang tidak punya uang. Kenapa? Itu mudah. Kamu adalah orang yang tidak punya uang. Kamu menghasilkan 60, 90, atau 160 setahun. Kamu tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada uang. Pembayaran datang dari segala arah, tidak terkendali, di mana-mana. Bertingkah seolah-olah kamu adalah sesuatu. Di Texas, mereka menyebutnya topi besar. Tidak ada sapi. Berhenti. Sudah saatnya meletakkan langkah-langkah dasar ini dan bertindak tegas. Dan katakan cukup. Aku lelah, tidak punya uang. Aku bekerja terlalu keras untuk menjadi sekacau ini. Aku sangat setuju. Kami para hamster mengatakan bulu mewah, pipi tipis. Daripada menghabiskan uang terakhirmu untuk barang yang keren, tapi tidak perlu, lebih baik menabung atau menginvestasikan uang tersebut untuk manfaat yang lebih besar. Aku berharap tidak ada di antara kalian yang mengalami situasi seperti itu, teman-teman, tapi penting untuk menyadarinya. Ketika kita menghabiskan uang terakhir kita, tingkat keseriusan situasi menjadi jelas. Namun, ada orang-orang yang tampaknya memiliki uang pada pandangan pertama, tapi dengan melihat lebih dalam, terungkap bahwa keadaan tidak sebaik yang terlihat. Ini adalah skenario di mana seseorang harus benar-benar berhati-hati. Kamu memiliki $100.000 utang, 40.000 diantaranya adalah mobil, 69.000 adalah pinjaman mahasiswa, dan kamu memiliki $45.000 di bank. Kamu memiliki mobil yang tidak dapat kamu bayar. Kamu perlu menjual mobilmu. Kamu perlu mengambil $10.000 dari $45.000 tersebut dan membeli mobil seharga $10.000. Dan kemudian kamu perlu menggunakan sisa uangnya untuk membayar pinjaman mahasiswa. Dan kemudian kamu perlu mengikuti metode bola salju utang. Makanan murah saja, seperti kacang-kacangan dan nasi, mengikuti anggaran, di mana kamu tidak memiliki kehidupan sampai pinjaman mahasiswa tersebut lunas. Karena program pengampunan pinjaman mahasiswa federal swasta adalah penipuan mutlak. Itu adalah pemaparan cerdas dari isu utama. Berinvestasi dalam pendidikan mungkin bukan ide yang buruk. Cukup pastikan kamu memahami syarat-syarat dari pinjaman yang kamu ambil. Dan ingat, teman-teman, meskipun kamu sedang menghadiri institusi pendidikan, jangan lewatkan episode baru kami. Di sini, kita juga belajar lebih banyak tentang keuangan secara gratis. Senang melihat kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu. Hey, para CEO tercinta. Dunia keuangan dipenuhi dengan banyak jalan tentang bagaimana dan di mana kita bisa berinvestasi. Bukan? Nah, tidak secepat itu. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa memiliki beberapa pilihan mungkin hanya sebuah ilusi. Dan aku juga akan menunjukkan kepadamu sebuah video tentang apa yang harus dilakukan jika kamu benar-benar telah mencapai tujuan membangun perusahaan besarmu sendiri. Ya, kita punya beberapa topik yang sangat menarik yang sudah disiapkan. Jadi mari langsung saja tanpa banyak basa-basi. Ketika aku menjalankan e-commerce, yang kami lakukan adalah komentar teratas yang kami pin dengan paling banyak suka adalah, "Hey teman-teman, aku menemukan listingan yang lebih murah." Karena kemudian orang-orang akan berpikir, "Aha, oke." Mereka merasa lebih pintar, jadi mereka pergi ke Google, mereka mengetik namanya, dan kemudian muncul Google Shopping, dan mereka melihat daftar 1, 2, 3, 4, 5. Aku yang memiliki kelima toko itu, dengan 5 domain berbeda, dengan 5 merek yang berbeda, dengan 5 harga yang berbeda, dan orang-orang mendatangi toko yang kelima, yang paling murah milikku. Aha, untung. Ilusi sebuah pilihan, ilusi dari sebuah pilihan. Jadi kamu mengendalikan kanan, kamu mengendalikan kiri, dan kamu juga yang mengendalikan narasi. Teori konspirasi apa ini? Sekarang aku akan mulai mencurigai semua orang. Sepertinya sekarang kacang dan biji yang kubeli mungkin semuanya berasal dari ladang yang sama. Tapi hey, jika dipikir-pikir, jika produknya baik untukmu, tidak penting siapa yang memilikinya, bukan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Beralih ke topik selanjutnya. Apakah kamu seperti aku pernah berpikir bahwa jika kamu membangun perusahaan sendiri dan menghasilkan beberapa juta, semuanya akan berjalan lancar? Nah, mari kita dengar dari seseorang yang telah melakukannya, dan mereka berbagi wawasan tentang hal ini. Saat kita tidak punya uang, kita tidak membuat kesalahan besar. Saat aku mendapatkan $5 juta Amerika, aku berpikir, wah, aku kaya. Jadi, aku mencoba mempekerjakan banyak orang yang berpangkat tinggi dari daftar 500 perusahaan terkemuka. Ketika aku mempekerjakan mereka, aku menyadari kenyataan pahit. Misalnya, aku ingin membuat bisnis, rencana pemasaran untuk produkku. Jadi, aku bertanya kepada ketua pemasaran. Dia bilang, dia membuat rencana dengan anggaran $30 juta. Lalu ku bilang, aku cuma punya $5 juta. Dia berkata, Jack, aku tidak pernah membuat rencana pemasaran dengan anggaran di bawah $20 juta.
dolar. Jadi, bagaimana bisa kamu berhasil? Dan kupikir, wah, ini masalahku. Ketika perusahaanmu hanya berupa traktor miskin, jangan mencoba untuk memasang mesin Boeing 747 di dalamnya. Bisakah kamu benar-benar menjadi pemasar yang disewa dan meraup lebih dari 20 juta per proyek? Skala sebesar apa itu? Bagaimanapun, kupikir wawasan ini akan sangat berguna karena aku yakin kamu akan mencapai sukses besar. Dan ingat episode ini saat kamu menyewa pakar pemasaranmu sendiri. Ikuti tips kami, mereka membantu kamu berpikir besar. Sampai jumpa dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.